Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di program Talk Show Aceh TV bersama saya Indah Rastika Sari. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas. Kali ini tema kita di edisi Rabu 30 September 2020. Di akhir bulan September ini kita akan membahas tema mengenai peraturan gubernur ataupun pergub tentang gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat. Yang mana kita ketahui bahwasannya sehat merupakan dambaan kita semua, dan sejalan dengan hal itu kita juga melalui pemerintah Aceh, Gubernur mengeluarkan Pergub nomor 36 tahun 2020 mengenai peraturan tentang masyarakat hidup bersih dan sehat. Untuk membahas tema kita pada hari ini sudah kedatangan dua tamu saya di studio Aceh TV, yaitu ada sebelah saya persis itu ada Ibu Suwarni SKM MPH. Beliau merupakan Kasih Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh, dan juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dan juga di sebelahnya Ibu Suwarni ada Bapak Muhammad Junaidi SHMH. Beliau merupakan Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Aceh. Assalamualaikum Pak Junaidi. Baik, bahas hari ini mengenai pergub tentang gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya ingin mengenai bagaimana kemudian pemahaman dan memaknai gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat ini. Mungkin bisa dari Ibu Suwarni dulu Bu, silahkan. Baik, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami luruskan dulu ya, Germas itu gerakan masyarakat hidup sehat. Ya. Sedangkan PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah suatu kesadaran ya dari masyarakat yang dilakukan secara sistematis, secara bersama-sama, bagaimana mengupayakan supaya melakukan suatu aktivitas, melakukan sebuah gerakan yang bersama-sama untuk bisa kualitas hidupnya yang lebih sehat. Jadi ini yang kita maksudkan dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di mana dalam Germas ini kita nantinya itu ada 5 klaster ya, yang 5 klaster yang menjadi indikator kita, yaitu yang pertama perilaku yang diharapkan adalah setiap orang mau melakukan aktivitas fisik. Baik. Kemudian edukasi dan perilaku hidup sehat. Kemudian yang ketiga pangan sehat dan perbaikan gizi. Kemudian yang keempat adalah deteksi dini penyakit, dan yang kelima adalah lingkungan sehat. Lingkungan sehat, iya. Baik. Itu 5 klasternya Bu ya? Iya, 5 klaster yang menjadi dari Germas ini tadi. Iya, itulah baik, dia Germas. Pak, dari Germas. Baik, Pak Junaidi mungkin ada tambahan, silahkan. Terima kasih. Berkenaan dengan peraturan gubernur, kita pemerintah Aceh untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Kita membuat kajian filosofisnya apa, kajian sosiologisnya apa, kajian yuridisnya apa, sehingga melahirkan sebuah kebijakan. Nah, dalam hal ini untuk peraturan gubernur Aceh nomor 36 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh. Baik. Nah, secara filosofis kita dapat menggambarkan pada hakikatnya pembangunan kesehatan itu merupakan upaya yang harus dilaksanakan oleh semua kita, semua masyarakat agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang lebih bagus. Nah, kajian sosiologis saat ini kita sedang mengalami perubahan pola penyakit, yaitu transisi epidemiologi. Nah, terlebih saat ini kan COVID-19 sedang merebak dan penularannya sangat meningkat di Aceh. Nah, itu menjadi kondisi sosiologis, kita perlu adanya gerakan hidup sehat. Secara yuridis, nah, kami membuat satu regulasi, ada rujukan dari atas. Dalam hal ini instruksi Presiden, itu nomor 1 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, dalam hal ini Bapak Presiden menginstruksikan kepada gubernur, dalam hal ini berarti Gubernur Aceh, untuk menyusun dan menetapkan kebijakan bagaimana pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat di Aceh. Untuk itu, maka pada tanggal 10 Juni 2020 kemarin, Bapak PLT Gubernur telah menetapkan Pergub nomor 36 tahun 2020. Dan alhamdulillah 1 hari kemudian oleh Bapak PLT Sekda telah diundangkan dalam Berita Daerah Aceh. Sehingga peraturan gubernur ini
harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh karena telah diundangkan dalam pemerintah daerah dan wajib dilaksanakan. Demikian. Baik, Terima apalagi kasih. kemudian mengenai kita di kondisi pandemi seperti ini, Iya, Pak ya. iya, Itu kemudian harusnya lebih ketat Iya, kepada masyarakat. Kemudian apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk apalagi terutama di instansi pemerintah, Pak. Ini mungkin dari Bu Suwani silakan, Bu. Iya, terima kasih. Untuk Germas itu sendiri sejak Impres nomor 1 tahun 2017 itu kita di Aceh itu sudah dilakukan sebenarnya mulai dari beberapa kabupaten yang kita jadikan lokus ya. Jadi lokus Germas ya untuk kabupaten. Untuk saat tahun 2017 itu ada 3, kemudian tahun 2018 ada 3 kabupaten dan kemudian 5 kabupaten dan tahun ini ada 3 kabupaten. Nah, walaupun beberapa kabupaten yang belum itu mereka sudah melaksanakan walaupun belum menjadi lokus Germas dari Kementerian Kesehatan. Nah, gerakan masyarakat hidup sehat ini jadi sejak di Impres itu kita sudah lakukan berbagai kegiatan sesuai dengan 5 klaster tadi. Dan untuk di tahun 2020 mungkin yang saya sampaikan sejak kita keluarnya Pergub ini, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi melalui Zoom meeting. Ya, melalui Zoom meeting tuh kalau seingat saya sesudah kita lakukan di bulan Juni ya Pak ya. Kemudian sesudah itu kita melakukan gerakan bersama ya, melalui aktivitas sepeda santai itu ke daerah Pekanbadak ya, Apalagi lagi tren ya, Pak. Lagi ya. tren Ya, sepeda goes. ya goes. Goes. Kemudian yang salah satu yang kemudian juga kita melakukan launching RGG itu yang bersama Ibu PLT untuk penurunan stunting, itu juga merupakan gerakan Germas. Dan yang terbaru kemarin adalah gebrak masker. Oke. Jadi yang untuk kita ingat COVID, ingat masker Ingat itu masker, ya. yang kita lakukan. Ini upaya-upaya ya. Jadi kami dari Forum Germas nantinya ya Pak Jun ya, karena Germas ini tuh forum yang tadi secara bersama-sama. Jadi melibatkan stakeholder, SKPA, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan juga swasta. Jadi inilah yang dimaksud dengan gerakan bersama secara terencana sehingga kualitas hidup Aceh itu lebih bagus ke Semua depan. terintegrasi ya, Bu Ya, ya. terintegrasi, Jadi memang betul. tapi yang pastinya mulai dari kita dulu. Mulai Ya, dari kita dan ya. saat ini pastinya Ya, ya. ya. Tapi tadi ada kemudian beberapa kabupaten yang belum ya Bu ya. Ada Ya. tadi beberapa 5 dan Ya. 3. Ini kemudian apa Ya. menjadi tantangannya Pak Jun? Kemudian ada beberapa kabupaten yang sampai saat ini nih belum memproduksi regulasi tadi lokus tadi. Sebenarnya setelah kita coba data di kita itu cuma hanya tinggal 1 kabupaten. Ya, Satu kabupaten itu, Itu Saya- Kabupaten Pidijaya. Ya, Pidi betul. Jaya. Nah, juga dalam hal ini kabupaten untuk menerapkan atau menerbitkan peraturan bupati atau peraturan kota bukan semata-mata judulnya Germas, Ya. tapi ada Betul. kaitannya dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Baik. Bisa jadi ada peraturan bupati tentang stunting Ya. atau hal lainnya berkenaan Masih dengan inklusif. gerakan hidup sehat. Ya. Baik. Jadi judulnya bisa berbeda. Baik, berarti tidak judulnya bisa divariasikan Iya. sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Iya, Kalau betul. tadi Bu ada kemudian kegiatan sepeda dan sebagainya stunting, Iya. apalagi kemudian Bu yang upaya-upaya yang dilakukan? Ya, kemudian tentang edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan sehat tadi, kemudian bagaimana kita RGG itu salah satu ya, salah satu upaya kita karena dengan RGG itu adalah sebuah wadah yang kita bisa penurunan stunting di Aceh. Dan saat ini sedang kita godok ya Pak Jun ya tentang kanun kawasan tanpa Kawasan rokok. tanpa rokok. Itu juga Oke, sebuah ya. itu Dan penting hari ini sekali. Ya sedang benar pembahasan sekali. di Ya, DPRA. ini kami juga sudah pembahasan, kami ada di sini teman-teman dengan tim Berarti kecil. ini sedang dibahas juga ya, Bu, Iya, ya, di DPRA. ya sudah beberapa kali kita ini, mudah-mudahan ini juga bisa dilahirkan tahun ini. Insya Allah kita nanti ini juga sebuah upaya kita untuk Germas tadi. Ya, kita juga mendengar misalkan di tempat publik, di taman, rumah sakit dan sebagainya tidak boleh rokok. Ini kemudian Iya. apa kemudian yang menjadi spesifiknya Pak Jun yang tadi tempat tanpa rokok ini kan tanpa rokok, silakan. Kalau kawasan tanpa rokok kita Ya. hanya membatasi nanti di beberapa fasilitas umum Ya. itu ada tempat tidak boleh merokok seperti ya rumah sakit, perkantoran, kendaraan umum dan lain-lainnya. Nah, untuk di situ kita juga mengharapkan di kawasan tanpa rokok itu apabila memang kita juga menghargai hak asasi orang yang merokok, kita sediakan tempat khusus untuk merokok. Baik, berarti ada tempat khusus kemudian Iya. iya, Demikian juga kita pengaturan mengenai reklame.
Ya, betul. Seperti apa Pak kalau bentuk Jadi rumah? di tempat khusus memang di situ tidak boleh kawasan tanpa rokok, Ya. ya dilarang untuk memasang reklame Ya. rokok. Oh gitu, berarti Ya. juga disesuaikan di tempat Iya. di tempat mana saja kemudian nih Pak. Ya. Ya. Berarti Bu kalau kemudian kita melihat apalagi kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk Ya. sosialisasinya kepada masyarakat Ibu. Ya, kita melakukan sosialisasi ini melalui media KIE ya, melalui penyebaran spanduk seperti kemarin, kemudian kita talkshow seperti ini adalah salah satu yang kita lakukan, kemudian juga dalam bentuk radio spot ya, dalam bentuk talkshow di radio dan juga media cetak. Dan Germas ini tadi sekali lagi ini memang seluruh, apalagi masa COVID ini ya Pak Jen ya, masa COVID ini seluruh stakeholder tadi, contoh misalnya salah satu klasternya adalah deteksi dini penyakit. Nah saat ini di masa COVID sekarang ini yang kita lakukan swab, kemudian rapid test kemarin itu adalah sebuah upaya-upaya deteksi dini. Jadi itu salah satu di masa ini, dan kalau sebelumnya kita juga melakukan seperti deteksi dini untuk screening PTM, penyakit tidak menular, seperti diabetes, orang berisiko seperti itu, penyakit hipertensi, seperti tekanan darah tinggi, dan juga seperti penyakit TBC dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah sekali lagi serentak dilakukan secara bersama-sama dan semua aspek gitu. Termasuk sekarang itu imunisasi. Nah, imunisasi ini juga sebuah upaya kita untuk melakukan ini ya, screening ya, supaya diimunisasi supaya daya tahan tubuh anak kita itu antibodinya kuat terhadap masalah-masalah penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Baik, berarti pencegahan dini ya, preventifnya. Iya, itu salah satunya tadi. Baik, Pak Jun silakan Pak Jun, mungkin ada tambahan. Nah, kami juga untuk sosialisasi, kami di Biro Hukum itu punya website, Ya, JDH Aceh Prop Go ID. Ya. Semua Aceh produk Prop. hukum yang memang wajib diketahui oleh masyarakat kita sudah upload. Ya. Jadi barang siapa yang memerlukan semua produk hukum ada di website JDH Aceh Prop Go ID. Ya. JDH Pak ya. JDIH, JDIH. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh. Baik. Semua produk hukum yang wajib diketahui oleh masyarakat kita sudah mengupload. Masyarakat tinggal membuka apakah di HP atau di komputernya masing-masing. Baik, kemudian itu yang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun Pak ya. Nah, satu lagi saya Baik, tambahkan berkaitan dengan ini, pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Oh iya. Oke. tentang sanksi protokol kesehatan. Kesehatan ya. Sanksi Nah, ini protokol sangat kesehatan. mendukung dengan pergub yang Ya. kita keluarkan. Ya. Jadi kita harapkan dengan gerakan hidup masyarakat hidup sehat ini pasti pergub 51 itu terdukung dengan sendirinya. Boleh Jadi ada dijelaskan keterkaitan. lebih ini Pak, nomor pergub itu seperti apa Pak? Nah, tentang pergub protokol itu pembatasan, jadi pengaturan protokol kesehatan di tempat untuk pribadi, untuk badan usaha, Tempat kerja. seperti warung kopi, tempat kerja, Ya. fasilitas umum, transportasi. Ada protokol kesehatan jelas diatur dalam pergub 51. Apa yang tidak boleh dan harus dilakukan seperti seorang pribadi, menjaga dia memakai masker, atau face shield seperti saya Iya. pakai ini, Usaha kita mencuci ya, Pak, ya? tangan, Ya. nah atau Menjaga mencuci jarak. tangan pakai sanitizer, menjaga jarak seperti Ya. ini. Nah, Baik. itu yang wajib sekarang minimal harus dipatuhi oleh semua kita. semua Ya. kita itu 3M. pribadi ya, Ya. 3M, Ya. memakai masker, menjaga Ya. jarak Ya. dan mencuci tangan. Ya. Cuci tangan, benar. Dengan air mengalir. Ya, pakai Dan- sabun di air yang Pakai mengalir. sabun dan air Atau mengalir. lebih Pas. bagus kalau ada hand sanitizer juga bagus. Baik, Dan kalau- bagus sebenarnya kalau kita memang bekerja selalu membawa hand sanitizer di tangan, di Ya. kantong. Baik, itu Ya. kemudian yang selalu diingatkan Ya. oleh pemerintah khususnya Iya. Pak, ya, Iya. untuk Iya. masyarakat. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa setelah segmen kedua ini kami juga akan membuka line telepon. Anda bisa bergabung di nomor line telepon 0822 7262 1712. Tapi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.